ini presentasi itu epidemiologi, kemudian Caspro sudah belum? K3, izin suara saya ini terdengar tidak? Terdengar Ibu. Oh iya, soalnya tidak ada yang merespon. Saya pikir tidak terdengar. Oke, silakan kita melanjutkan presentasi dari kelompok K3, silakan. Mohon maaf, tunggu sebentar. Laptopnya lagi nge-lag ya, Bu. Oke, silakan. Apakah sudah terlihat? Izin memulai ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Serena, dosen mata kuliah kelanjutan dalam kesempatan masyarakat, dan selamat pagi teman-teman kelas BK semester 3. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Tria Yudita Dewi. Dan Saya Nafa Naura. dan ada teman saya Naila binti Gabi. Kami akan mempresentasikan mengenai isu kesehatan dan keselamatan kerja pada lansia. Next, Naura. Isu kelanjutusiaan yang semakin relevan seiring dengan peningkatan usia harapan hidup juga memiliki implikasi yang signifikan dalam dunia kerja. Hubungan isu kelanjutusiaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja adalah bagaimana kondisi kerja yang aman dan sehat menjadi semakin krusial bagi pekerja yang memiliki usia yang lanjut. Ini suaranya di saya aja ya, kecil atau semuanya kecil? Iya, semuanya Ibu. Oh iya, bisa di ini dulu nggak? Soalnya nggak kedengeran. Baik, Ibu, mohon maaf izin ganti device. Oke. Apakah sudah jelas Ibu? Sudah jelas. Apakah sudah jelas suara saya? Sudah jelas. Baik, izin mengulang.
mengenai isu kelanjutusiaan pada K3 merupakan isu yang relevan seiring dengan peningkatan usia harapan hidup di Indonesia, karena memiliki implikasi yang signifikan di dalam dunia kerja. Hubungan antara isu kelanjutusiaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja adalah bagaimana kondisi kerja yang aman dan sehat menjadi krusial bagi para pekerja yang memiliki usia lanjut. Hal-hal yang diperhatikan pada lansia ketika mereka bekerja adalah diisukan akan memiliki penurunan kapasitas fisik. Karena seiring bertambahnya usia, pekerja cenderung mengalami penurunan kapasitas fisik seperti kekuatan otot, fleksibilitas, dan daya tahan. Hal ini meningkatkan risiko cedera saat bekerja, terutama bagi pekerjaan yang membutuhkan aktivitas fisik yang intensif. Selanjutnya juga berisiko untuk terkena penyakit kronis. Para pekerja yang lebih tua rentan terhadap penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, dan masalah kardiovaskular, yang mana penyakit tersebut dapat mempengaruhi produktivitas dan kesehatan mereka dalam jangka panjang. Kondisi ini menuntut penyesuaian dalam beban kerja dan jam kerja agar mereka bisa bekerja dengan aman. Yang ketiga itu Di sini ada ada kesehatan mental dan kognitif. Dengan bertambahnya usia, penurunan fungsi kognitif bisa terjadi yang mempengaruhi kemampuan pekerja dalam merespons situasi darurat atau mengatasi tugas yang membutuhkan pemikiran cepat. Kesehatan mental juga dapat terganggu, misalnya karena stres atau kelelahan yang terkait dengan lingkungan kerja. Lalu ada adaptasi lingkungan kerja. Perusahaan perlu melakukan adaptasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan ramah usia. Ini biasanya meliputi peningkatan ergonomi tempat kerja, seperti kursi yang lebih nyaman, penerangan yang cukup, serta tugas yang fleksibel. Lalu di sini ada pelatihan dan kesadaran kesehatan. Kerja yang lebih tua membutuhkan pelatihan relevan, termasuk peningkatan kesadaran akan kesehatan diri dan pentingnya pencegahan cedera. Selain itu, pendidikan mengenai pentingnya menjaga kesehatan tubuh dan mental juga menjadi hal penting. Kebijakan kesehatan, lalu ada kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja yang pro-lansia. Pemerintah dan perusahaan perlu mengadopsi kebijakan kesehatan kerja yang mempertimbangkan kebutuhan pekerja lanjut usia, seperti pemeriksaan kesehatan berkala dan pengaturan jam kerja yang lebih fleksibel. Di Indonesia ini bisa sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja secara keseluruhan. kesimpulannya itu ada isu pertama itu isu kelanjutusiaan dalam konteks 3K merupakan tantangan yang kompleks namun dapat diatasi dengan pendekatan dan komprehensif. Yang kedua itu dengan memperhatikan kebutuhan khusus pekerja lansia dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi risiko kecelakaan kerja, dan menciptakan tempat kerja yang inklusif bagi semua pekerja. Lalu di sini ada solusi dan upaya pencegahan. Yang pertama itu ergonomi, yaitu mendesain ulang tempat kerja agar sesuai dengan kebutuhan fisik pekerja lanjut usia. Misalnya dengan menyediakan kursi yang nyaman, meja yang dapat diatur tingginya, dan alat bantu kerja yang sesuai. Lalu yang kedua, pencahayaan dan ventilasi, yaitu memastikan tempat kerja memiliki pencahayaan yang cukup dan ventilasi yang baik untuk mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kualitas udara. Lalu yang ketiga yaitu pelatihan keselamatan kerja. Memberikan pelatihan keselamatan kerja secara khusus bagi pekerja lanjut usia dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan mereka. Lalu pelatihan teknologi yaitu membantu pekerja lanjut usia beradaptasi dengan teknologi baru melalui pelatihan yang mudah dipahami dan disesuaikan. Dan yang terakhir, melakukan pemeriksaan kesehatan berkala untuk memantau kondisi kesehatan pekerja lanjut usia
dan mengidentifikasi masalah kesehatan sejak dini. Oke, silakan dilanjutkan diskusi. Ada pertanyaan? Silakan, harus ada ya, harus ada pertanyaan. Silakan. Yuk, silakan. Ayo silahkan. Kita masuk sesi diskusi ya. Semuanya harapannya bisa aktif yuk. Ini tidak ada sesi diskusi. Kelompok 1, 2, 3, dan selanjutnya. Bu, izin bertanya. Yuk, silahkan. Kalian kan udah kuliah, udah S1 ya, harusnya aktif yuk. Jangan selalu menerima informasi saja, tapi mencoba mencari. Silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Rati Isana dari kelompok 2. Pertanyaannya, apa tantangan terberat yang utama yang dihadapi pekerja lanjut usia dalam penerapan K3 di tempat kerja? Oke, bagus pertanyaannya. Silakan, mau dijawab atau ditampung dulu? Mungkin ada pertanyaan lainnya. Ini kelompok sudah dicatat pertanyaan dari Ratih. Sudah, Ibu. Oke. Silakan, mau langsung dijawab atau mau nunggu dulu kelompok lain? Kami persilakan untuk kelompok lain bertanya dulu, Ibu. Oke, silakan kelompok lain ada lagi. Izin bertanya, Bu, izin bertanya kelompok. Silakan Putri Najwa. Perkenalkan, saya Putri Najwa dari kelompok 6. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja lansia agar tetap produktif? Terima kasih. Oke. Kan ada nggak? Mengapa kesehatan pekerja? Kirim link. Oke, bagus pertanyaannya juga dari Putri tadi, Putri Najwa, silakan. Yuk, jawab dulu kelompok.
Pertanyaan dari Rati, tantangan tadi ya, tantangan terberat. Sebelumnya kalian udah mendapatkan kuliah K3 kan? Dasar K3. Udah belum? Itu. Ini kalian di kelas atau di rumah? Ada yang di kelas, ada yang di rumah. Kalian udah mendapatkan kuliah dasar K3 belum? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke. Ya, berarti gampang, tinggal dijawab ya, silahkan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Rati. Oke, silahkan. Yang tantangan terberat yang utama yang dihadapi oleh lanjut usia pada K3 itu mungkin penurunan fisik kan, penurunan fisik mungkin ya, karena kekuatan dan stamina dan keseimbangannya serta penglihatan, pendengarannya itu akan menurun, akan menurun gitu, meningkatkan risiko cedera. Terus ada penyakit kronis, lansia kan sering memiliki kondisi seperti hipertensi atau diabetes yang memperbesar risiko kesehatan di tempat kerjanya. Mungkin ada adaptasi teknologi itu sulit buat nyesuaiin diri dengan alat atau teknologi modern di tempat kerjanya. Lalu ada lingkungan kerja tidak ramah lansia yang kurangnya fasilitas ergonomis dan pengaturan kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti itu, Rati. Apakah sudah terjawab? Gimana Rati, sudah terjawab belum, Tih? Maaf, Ibu, tidak terdengar jelas. Betul. Oke, silahkan diulang, Naura. Naura, silahkan diulang. Katanya tidak terdengar jelas. Baik, izin mengulang ya. Tantangan utama lansia dalam ketiga itu mungkin ada penurunan fisik, kekuatan stamina, keseimbangan serta penglihatan itu menurun, meningkat risiko cedera. Terus mungkin ada penyakit kronis, lansia sering memiliki kondisi seperti hipertensi atau diabetes yang memperbesar risiko kesehatan di tempat kerjanya. Lalu mungkin lansia juga susah beradaptasi dengan teknologi, jadi susah menyesuaikan diri dengan alat atau teknologi modern di tempat kerjanya. Terus mungkin ada juga lingkungan kerja yang tidak ramah lansia, kurangnya fasilitas ergonomi dan pengaturan kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti itu, Rati. Gimana Rati, sudah terjawab? Ya, Ibu, sudah. Terima kasih. Oke. Nah, tadi ada yang pertama katanya penurunan kapasitas fisik ya. Jadi tantangan penerapan K3 bagi para pekerja lansia itu karena penurunan kapasitas fisik. Nah, seberapa jauh atau seberapa banyak pengaruh dari penurunan kapasitas fisik terhadap kinerja lansia? Dan kalau boleh tahu kasih contoh lah ya di bidang apa gitu. Biar nanti Ratih banyak gambarannya ya Tih ya. Oke, silahkan. Seberapa jauh sih penurunan kapasitas fisik itu mempengaruhi kinerja para pekerja lansia?
Yuk, gimana? Ibu izin menjawab. Ya, oke. Contohnya misalkan lansia itu kan kalau misalnya penurunan fisik itu bisa kekuatan ototnya berkurang dan ada gangguan pada mobilitas atau sulit mobilisasinya. Nah misalkan lansia itu dulu mampu kerja di ladang, namun karena adanya keterbatasan mobilitas akibat penurunan fisik tersebut, jadi lansia itu tidak maksimal dalam bekerja di ladangnya gitu Bu. Misalkan seperti itu. Atau misalkan kalau dari kekuatan otot, misalkan dulunya dia mampu untuk mengangkat barang secara banyak dan kuat, namun karena ada penurunan fisik, adanya penurunan otot juga, jadi saat lansia itu jadi tidak kuat lagi untuk melakukan hal tersebut. Seperti itu. Oke. Ya betul ya, karena kan semakin bertambahnya usia, setelah mengalami proses yang namanya proses penuaan atau aging proses, banyak terjadi penurunan-penurunan kapasitas fisik. Tadi ini sudah dijelaskan oleh kelompok ya, salah satunya apa sih? Bertambahnya usia ini, pekerjaan cenderung mengalami penurunan kapasitas fisik termasuk kekuatan otot, fleksibilitas, dan daya tahan. Kalau terus jadi ini memang mempengaruhi ya. Ketika kapasitas fisiknya berkurang, artinya memang kemampuan tubuhnya untuk melakukan pekerjaan, apalagi dengan pekerjaan, yang tinggi ya, resiko tinggi itu sangat sangat mungkin atau, sangat mampu untuk meningkatkan resiko cedera pada pekerja lansia. Kemudian, tadi ya, penyakit kronis. Nah, salah satunya penyakit apa sih? Memang, lansia dengan, apa namanya, kan di sini sudah jelaskan ya ada hipertensi, diabetes, ada kardiovaskular. Nah, apakah lansia dengan kondisi tersebut memungkinkan untuk masih bekerja atau enggak? Memungkinkan Ibu, namun mungkin kinerjanya tidak maksimal. Memungkinkan, namun kinerjanya tidak maksimal. Oke, siap. Di Indonesia sendiri, masa pensiun itu kan sampai 58 tahun ya. Nah, karena ketiga ini harus diterapkan di semua jenis pekerjaan ya, baik yang bersifat, di industri, mau di rumahan, tetap K3 ini memang harus diterapkan di semua tempat kerja. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa, di Indonesia ini kurangnya lingkungan yang ramah lansia. Nah, coba deh dijelaskan seperti apa lingkungan yang ramah lansia itu, lingkungannya boleh digambarkan gitu seperti apa, kondisinya bagaimana gitu, kemudian seberapa jauh sih ini bisa mempengaruhi penerapan K3 pada pekerja lansia gitu. Yuk, lingkungan yang kurang kurang ramah lansia. Terus yang ramah lansia itu yang seperti apa? Coba dijelaskan. Yuk, jelaskan. Soalnya tadi salah satu tantangannya itu adalah kurangnya lingkungan yang ramah lansia, kan ya sudah dijelaskan.
sama Nafa Naura tadi. Jadi salah satu tantangan terberat dalam menerapkan K3 pada pekerja lansia itu adalah kurangnya lingkungan yang ramah lansia. Coba dijelaskan lingkungan yang kurang ramah lansia itu yang seperti apa dan lingkungan yang ramah lansia itu harusnya seperti apa. Coba, yuk. Izin menjawab, Davina dari kelompok 1. Silahkan, Lingkungan Davina. kerja yang tidak ramah lansia itu seperti tangga curam tanpa pegangan tangan atau lift, lalu kursi atau meja kerja yang tidak nyaman untuk postur tubuh lansia, lalu ada lantai licin atau tidak rata yang meningkatkan resiko jatuhnya lansia, lalu ada mesin atau peralatan yang sulit dioperasikan karena desainnya tidak memperhitungkan untuk lansia. Lalu lingkungan kerja yang ramah lansia itu tersedianya lift, jalur yang aman, dan pegangan tangga di area tangga. Lalu pencahayaan yang baik dan anti silau untuk mendukung penglihatan. Lalu ada lantai yang stabil dan tidak licin untuk mengurangi resiko jatuh. Lalu ada mesin dan peralatan kerja dengan desain sederhana yang mudah digunakan. Itu saja ya. Oke. Baik, terima kasih. Ya, begitu ya. Jadi, memang kalau lingkungan yang ramah lansia itu yang memang cocok digunakan untuk lansia dan mengurangi risiko-risiko seperti cedera dan terjatuh untuk para lansia, ya, pekerja lansia. Tapi, apa namanya, kayak mesin yang sulit dioperasikan. Biasanya kan kalau untuk, saat ini ya, untuk saat ini memang kurang memperhatikan, apa namanya, kurang memperhatikan fungsi yang dapat digunakan oleh para lansia ya, karena memang kebanyakan di kita yang menggunakan mesin-mesin kayak di perusahaan-perusahaan besar itu digunakan oleh pekerja yang masih dalam usia yang produktif, gitu ya? Biasanya kalau pekerja yang sudah lansia itu ditempatkan di tempat yang memang eee, sudah sedikit gitu kayak mengoperasikan mesin-mesin, seperti itu. Jadi pekerjaannya pun beda gitu, pekerjaan yang memang cocok dilakukan untuk para lansia. Dan memang, seperti meja, kursi, jujur memang banyak yang belum ergonomi ya. Silahkan selanjutnya pertanyaan dari Putri Najwa. Bagaimana cara menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja lansia ya, agar bekerja secara produktif? Yuk, dijawab kelompok. Yuk, tadi ada berapa orang kelompok ini? Ada 4 ya? 4 orang ya? Iya, Ibu, Kelompok 4 3. orang. Silahkan. Izin menjawab pertanyaan dari Putri. Ya. Untuk menjaga kesehatan lansia agar tetap produktif, yang pertama itu menjaga kesehatan fisiknya. Pertama itu mengatur pola makan yang sehat. Jadi memastikan lansia itu mengonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang seperti buah-buahan, sayuran, protein dengan rendah lemak dan biji-bijian. Itu dengan menghindari makanan dengan tinggi gula. Lalu yang kedua itu
melakukan olahraga dengan teratur, yaitu mengajak lansia untuk melakukan aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki, yoga, atau senam lansia. Lalu ada pemeriksaan kesehatan rutin, ini bisa dijadwalkan pemeriksaan medis secara berkala untuk memantau tekanan darah, gula darah, dan kesehatan organ penting. Lalu untuk menjaga keselamatan pada lansia itu dengan melakukan pencegahan risiko cedera, yaitu memastikan rumah aman dengan lantai tidak licin, pencahayaan yang cukup, dan pegangan di kamar mandi itu strategis. Lalu melakukan gunakan alat bantu seperti tongkat, walker, atau sepatu anti-slip. Lalu untuk mendorong produktivitas tersebut pada lansia itu dengan melibatkannya di dalam aktivitas ruangan, seperti memberikan tugas yang sesuai dengan kemampuan lansia tersebut, seperti berkebun, memasak, atau membuat kerajinan tangan. Lalu yang kedua itu belajar keterampilan baru, mengajak lansia untuk mengikuti kursus keterampilan ringan seperti melukis, menjahit, dan menggunakan teknologi dasar. Dan yang terakhir itu memberikan kontribusi sosial pada lansia, yaitu memberikan kesempatan bagi mereka untuk berbagi pengalaman atau menjadi mentor bagi generasi muda. Dan dukungan keluarga itu juga penting untuk mendorong produktivitas lansia. Mungkin seperti itu. Apakah sudah terjawab, Putri? Sudah cukup, Naila. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi? Yang lainnya mau menambahkan? Yuk, yang lainnya mau menambahkan? Kalau tidak ada, apakah ada pertanyaan lagi? Yuk. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya kepada kelompok. Silahkan. Pertanyaannya, bagaimana cara mengedukasi lansia mengenai pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental untuk mencegah penurunan kapasitas fisik yang dapat mempengaruhi kinerja di tempat kerja? Pertanyaannya sudah jelas atau perlu diulangi lagi? Sudah jelas. Makasih, Sophie. Yuk, silahkan jawab. Ayo, silahkan kelompok dijawab pertanyaan dari Sophie. Saya izin menjawab.
pertanyaannya. Untuk bagaimana cara mengedukasi lansianya itu dengan cara komunikasi yang efektif dan menyenangkan seperti bahasa yang sederhana, media yang menarik, diskusi interaktif pada lansia. Yang kedua itu pendekatan holistik seperti kesehatan fisik dan mental, gaya hidup sehat, dan juga pemeriksaan kesehatan rutin. Yang ketiga itu adalah ada contoh atau testimoni seperti kisah sukses atau pakar kesehatan. Yang keempat itu ada metode pembelajaran yang beragam, seperti ada kelas edukasi, kegiatan kelompok, aplikasi mobile. Terus melibatkan keluarga juga dan komunitas, seperti dukungan keluarga, komunitas lansia, kerjasama dengan lembaga. Seperti itu. Apakah bisa terjawab? Gimana Sofi? Sudah terjawab belum, Pi? Sudah terjawab, Ibu. Atau mungkin ada mau yang disanggah, boleh. Hmm? Sudah cukup, Sofi? Sudah cukup, Ibu. Sudah cukup. Yang lainnya mungkin ada yang mau menambahkan? Yuk. Berarti bagaimana cara mengedukasi lansia untuk mencegah penurunan kapasitas fisik supaya tetap ini ya, supaya tetap dapat bekerja secara produktif atau dapat meningkatkan kapasitas di tempat kerja. Ini pada kuliah enggak yang lainnya? Jadi walaupun teman-temannya yang presentasi, kalian juga tetap harus belajar dulu, harus menyimak dulu karena kan nanti ini semua ada ya di ujian ya. Jadi walaupun teman kalian yang presentasi, tetap nanti materinya masuk untuk UTS, untuk ujian. Nih saya mau tanya, ditutup aja dulu slide-nya. Oke. Oke. Nih saya mau tanya ya, menurut kalian lansia bekerja itu kalian setuju gak sih dengan lansia yang masih harus bekerja gitu? Dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa bagi lansia yang bekerja? Coba ada yang mau ini, mau share, mau memberikan pendapatnya. Menurut kalian lansia bekerja terkait dengan, karena kan ada yang pro dan ada yang kontra ya. Kalian ada di mana? Ada di kelompok yang pro lansia bekerja atau yang saya lebih setuju lansia ini tidak bekerja gitu. Jadi setelah pensiun benar-benar menikmati hidupnya gitu, benar-benar tidak melakukan pekerjaan lagi ya selain pekerjaan sehari-hari. Oke, yuk silahkan. Dari siapa dulu ya? Semua ini harus punya jawaban. Dari Ulfa dan Rangga dulu. Ayo. Kok tiba-tiba menghilang nih? Mana? Oke, Ulfa dan Rangga. Pasangan ini couple kalian. Nggak ada suaranya. Yuk.
Dibuka dulu dong. Unmute dulu. Di unmute dulu Ulfa. Ini suara saya terdengar nggak? Terdengar, Ibu. Terdengar ini. Oh, atau Ulfa dan Rangga saja yang tidak mendengar suara saya? Menurut saya apa namanya akan memberikan dampak positifnya itu kayak kesehatan fisik dan mental, terus kemandirian finansial, sosial, dan produktivitas. Kalau dampak negatifnya itu kayak kesehatan, stres, keluarga, dan diskriminasi. Jadi kalian setuju lansia bekerja atau lansia tidak bekerja? Lansia bekerja. Lansia bekerja. Oh, kalian setujunya lansianya bekerja gitu? Kalian lebih setuju lansia bekerja gitu? Rangga setuju lansia bekerja? Oh, belum. Setuju, Bu. Karena lansia itu banyak pengalamannya. Setuju karena lansia banyak pengalaman. Jadi nggak usah ada masa pensiun harusnya ya? Bisa ada. Jadi nggak usah ada masa pensiun dong ya? Nggak usah ada usia pensiun berarti? Ayo, mikir dulu ya. Yang lain, Yang paling cuma kayak oh ya. seperti sebagai panutan saja, Bu. Kayak sebagai contoh dari pengalaman yang sudah terjadi gitu. Berarti nggak bekerja dong lansia aja kalau gitu. Ya. Jadi pro-nya lansia bekerja atau lansia tidak bekerja? Kalau panutan aja mah kayak apa namanya sekarang mantan misal direktur PT apa kan udah tidak bekerja tapi harus masih jadi panutan masih. Apakah menjadi panutan itu masih harus tetap bekerja? Oke, yang lain deh. Muhammad Gali. Oke, Bu. Ya, Jadi kan siap. ketika lansia masih bekerja tuh ada dampak positif, ada dampak negatifnya, Bu. Kalau saya dampak negatifnya ya, Bu. Karena nih, Bu, beban fisik sama kesehatannya tuh buat lansia gampang menurun, Bu. Jadi jika pekerjaan terlalu berat atau sudah tidak sesuai dengan kemampuan fisik mereka, jadi itu bisa nyebabin kelelahan, cedera, atau memperburuk kondisi kesehatannya, Bu. Sama juga mungkin bisa berdampak ke stresnya gitu. Itu aja menurut saya, Bu. Oke, berarti lebih setuju lansia tidak bekerja. Iya, kalau saya, Bu. Oke, berarti dosen-dosen yang udah lansia harusnya nggak jadi dosen. Mungkin nih, Bu. Kayak ngelakuin aktivitas lain, Bu. Kayak ngejahit, yang lebih mudah aja, Bu. Jadi gak usah jadi dosen gitu, mendingan menjahit aja gitu. Gimana nih, Muhammad Gali? Berarti Ya, lebih kayak setuju kayak lansia tidak ngelakuin hal bekerja yang ya? mudah aja. Berarti lebih setuju lansia tidak bekerja ya? Ya, Bu. Oke, siap. Berarti nanti apa namanya? Kalau sudah pensiun lansianya melakukan aktivitas lain. Betul. Oke, siap. Berarti gak usah kerja lah, gak usah nyari duit gitu ya. Pokoknya nikmatin saja kehidupan. Oke, selanjutnya Jasmine lagi di motor ya. Yang lain deh.
Siti Nurhasanah. Iya, Bu. Kalau menurut saya juga tergantung dari lansianya sih. Kayak kan ada lansia yang masa tuanya tuh masih apa ya, masih bugar gitu lah, Bu. Mm-mm. Ada juga yang sakit-sakitan. Mungkin kalau yang masih bugar, mereka masih mau tetap produktif ya. Mm-mm. Jadi mereka kayak masih mau kerja gitu. Cuma kan sekarang kan kayak banyak, udah ada beberapa perusahaan yang apa sih mempekerjakan lansia ya, kayak apa di paper lunch itu kan, apa waitersnya ada yang lansia kan, kayak udah umur 60, udah umur 70, mereka masih dikerjakan. Cuma emang yang bukan pekerjaan yang berat gitu, Bu. Jadi Hmm. mereka masih bisa menghasilkan uang, masih bisa terus komunikasi. Cuma balik lagi ke kondisi kesehatan lansianya sendiri. Kalau misalkan dia masih sehat ya better, mereka masih bisa produktif. Kalau misalkan mereka udah sakit-sakitan ya lebih baik di rumah aja gitu, Bu. Terus kan juga apa ya, kayak banyak sekarang kayak udah ada beberapa gitu kan, Bu. Di daerah Blok M juga udah ada kayak satu cafe itu isinya lansia semua, dari mulai yang waitersnya, masaknya gitu-gitu, Bu. Ya, Kadang ya. untuk lansia yang masih bugar masih bisa bekerja gitu, masih bisa produktif, Bu. Oke, berarti setuju lansia bekerja ya. Iya, cuma tergantung dari kesehatan fisiknya dia juga, Bu. Oke, siap. Selanjutnya Muhammad Arafi. Lebih setuju lansia bekerja atau lansia tidak bekerja? Kalau menurut saya sih Bu, saya lebih setuju lansia bekerja Bu. Cuman kapasitas beban kerja itu dikurangin Bu. Hmm. Soalnya tuh apa ya, dampak positifnya tuh bagi lansia tuh bekerja dapat menjaga tubuh menjadi aktif, terus mencegah penurunan fungsi fisik, terus melatih otak juga. Kemudian juga lansia yang tetap bekerja sering merasa lebih ini Bu, apa, bermakna karena mereka berkontribusi dapat pada masyarakat dan merasa dihargai. Menurut Oke, saya sih. berarti setuju lansia bekerja ya. Hmm, Nah, tadi dibatasi untuk beban kerjanya ya, ya. batasi. Nah, kalau seperti itu, nanti ini enggak sih, apa namanya, dibedakan dari pekerja yang lainnya. Menurut kamu itu solusi gak? Atau sesuatu yang perlu diterapkan enggak? Hmm, Kalau menurut saya sih kalau bagi lansia tuh solusi aja sih Bu. Soalnya kan karena apa ya? Lansia kan juga dari segi fisik sama yang Mm-mm. lainnya kan beda Bu. Menurut saya sih solusi Bu itu. Tapi kadang banyak juga lansia, kok saya dibedakan, saya kan masih mampu, masih banyak lansia yang denial. Nah, menurut kamu gimana tuh? Saya kan masih mampu, kenapa saya dianggap kaum lemah gitu? Gimana ya? Gimana nih? Gimana ya? Bentar, saya sambil ngecas dulu. Mungkin dibikin aja sih Bu, kayak dibikin kebijakan kalau misalkan emang udah umur 58 tahun, kita tuh bagi lansia bekerjanya tuh jam bekerja dikurangin. Oke, Jadi berarti biar apa namanya, masa pensiunnya, kan sekarang ada rencana masa pensiun itu diperpanjang ya karena usia harapan hidup itu semakin tinggi, jadi usia pensiunnya diperpanjang. Nah, kalian setuju gak dengan itu? Tapi dengan perpanjangan itu artinya masih banyak nanti lansia yang masih bekerja, masih produktif, sedangkan kapasitas perusahaannya itu hanya segitu. Nah, sedangkan masih banyak nih kaum-kaum seperti kalian nanti pada saat nanti ya, beberapa tahun yang akan datang, misal contohnya kalian itu membutuhkan pekerjaan, tetapi masih didominasi nih sama yang masih senior, masih didominasi nih pekerja-pekerjanya masih pekerja yang senior karena kan masa pensiunnya ditambah nih. Kalian setuju gak dengan perpanjangan masa pensiun bagi para lansia? Gimana Agung Ngarapi? kalau menurut saya sih tergantung lansia juga Bu ya. Kadang kan ada Mm-mm. lansia yang umur 58 tahun tuh masih produktif Bu, masih kayak kelihatan sehat. Ya.
Mungkin menurut saya kebijakan itu diambil buat orang-orang yang lansianya masih kelihatan bugar aja sih, Bu. Jadi bisa memilih ya, saya pensiunnya Iya, usia Bu. berapa. Oke. Selanjutnya, terima kasih Agung. Selanjutnya, Landrito deh. Ini karena bapak-bapak dulu ya, laki-laki dari tadi diem-diem mulu. Yuk, gimana Landrito? Setujunya lansianya bekerja atau lansianya tidak bekerja nih? Kalau udah lansia tuh mau bekerja atau misalnya saya sudah tidak bekerja nih? Harusnya nggak bekerja Bu, karena kan lansia itu udah lanjut usia Bu ya. Jadi lebih baiknya di rumah Bu, menikmati masa tua Bu. Wah, itu harapan semua orang kayaknya ya, menikmati masa tua, diem saja. Tapi kalau misalnya nih di desa, rata-rata yang pekerjaannya itu tidak ada masa pensiunnya, ya, seperti petani, biasanya sudah lanjut usia pun masih tetap menjadi petani karena itu bukan bekerja untuk tujuannya itu untuk menghidupi dirinya sendiri. Kalau misalnya masih ada keluarga dan keluarganya. Nah, gimana menurut kamu, Landrito? Apakah masih setuju dengan lansia tidak bekerja? Se kurang tahu sih Bu, kayaknya tidak Bu. Jadi, jadi setuju atau tidak? Nggak setuju Bu, udah. Jadi tetap lansia itu harus bekerja, tidak bekerja. Iya Bu, karena menikmati masa tua Bu, seharusnya Bu. Harusnya menikmati masa tua. Oke, berarti harus nabung dari masa muda ya. Siap betul Bu. Oke, selanjutnya. Em, Tri, kamu setuju lansia bekerja atau lansia yang tidak bekerja di masa tua? Izin, Bu. Ya, Kalau saya sendiri sebenarnya setuju atau enggak sih sebenarnya tergantung sama keadaan lansianya tersebut. Karena kan faktanya sendiri banyak di Indonesia lansia masih harus bekerja karena keadaan ekonominya mereka yang emang ya masih harus mereka bekerja gitu. Benar kata Hana tadi di Paperland sendiri itu banyak lansia yang masih kerja dan bahkan Boga Group sendiri tuh dia tuh mengistimewakan lansianya sendiri. Saya pernah makan di Paperland sendiri yang dilayani sama lansia dan saya nanya sama lansianya sendiri, kenapa masih bekerja? Emang mau bekerja atau emang kebutuhan keadaan ekonomi. ekonomi? Bahkan mereka sendiri jawabnya mereka masih senang untuk kerja karena ya dengan bekerja saya merasa sehat karena keaktifan saya untuk bergerak dibanding saya di rumah, saya tidur-tidur doang atau kayak nggak ngelakuin kegiatan itu malah ngebuat saya jadi turun gitu kesehatannya. Terus saya jawab lagi, Bu, kan kegiatan lansia sendiri kan sebenarnya udah banyak ya kayak senam lansia atau di posyandu-posyandu lansia sendiri kan banyak kegiatannya. Dan mereka jawab kalau misalkan di posyandu saya kelihatan malah diperlakukannya kayak orang sakit gitu loh, Bu. Kayak apa-apa Ya, ya. harus dituntun atau apa gitu. Saya sendiri sebenarnya lebih setuju lansia untuk bekerja, Bu. Itu sih, Bu. Berarti nanti kalau sudah tua tuh memilih untuk tetap bekerja di masa tua. Memilih untuk tetap bekerja dengan keadaan fisik yang emang memumpuni untuk bekerja. Oke, siap. Berarti harus investasi dari sekarang ya. Karena Iya, betul, investasi Ibu. itu tidak hanya dalam bentuk money, tapi harus dalam bentuk kita investasi untuk kesehatan juga ya. Percuma nanti, wah duitnya udah banyak nih, udah banyak ya kan. Udah banyak, tapi kesehatannya menurun ya. Iya. Kesehatannya menurun, akhirnya tidak bisa menikmati masa tua dan tidak bisa bekerja ya. Bekerja untuk tetap stay produktif gitu. Walaupun memang yang namanya produktif pada usia lanjut itu tidak harus bekerja. Banyak cara yang penting lansianya tetap produktif. Jadi yang namanya produktif pada usia lanjut itu tidak harus dengan bekerja. Gitu. Tetapi bekerja itu juga banyak manfaatnya bagi para lansia. Di sini ada yang mau memberikan pendapat lain? Kalian aja deh kalau udah tua maunya bekerja atau tidak bekerja gitu. Yuk, Desma. Kerja
Kalau udah lansia, Desmo maunya bekerja atau tidak bekerja? Maunya tetap kerja, Bu, Maunya tetap bekerja. biar tetap sehat. Biar tetap sehat. Oke. Padahal pada kenyataannya lansia yang bekerja itu ada stresnya juga ya. Stres pekerjaan, stres tuntutan kerja. Gitu. Oke, Irjan, tadi mau menambahkan atau mau memberikan pendapatnya, boleh. Menurut saya sih kalau masih sehat ya bekerja Bu. Soalnya kan kalau kita udah tua nanti anak-anak udah pada berkeluarga kan kita nggak mungkin Bu tergantungan anak-anak Bu. Hmm, Nggak mungkin juga kan anaknya tiap ini ngasih duit Bu ke orang tua. oke. Berarti harapannya kalau udah tua nih, Irjan, kalau udah tua mau bekerja atau tidak bekerja jadinya? Bekerja Bu kalau masih sehat Bu. Oh ya, padahal mending bekerja dari sekarang aja kumpulin buat masa tua. Jangan berharap dikasih sama anak. Jadi kalau sudah lansia, memang ya dilema sih masih di kita itu mau bekerja atau tidak bekerja gitu ya. Itu tetap ada plus minusnya. Kalau lansia sudah memasuki usia lanjut, apalagi lebih dari 65 tahun ya, 60 tahun misalnya udah baru masuk lansia, itu masih bisa menerima kondisinya gitu ya. Terus makin turun nih perubahannya, makin makin terlihat nih proses penuaannya, perubahannya, penurunan kapasitas fisik, kapasitas intrinsik, kemudian kapasitas dari fungsi kognitifnya juga mengalami penurunan-penurunan gitu ya. Kalau misalnya lansianya bekerja, bagus, bagus. Satu, lansianya masih bisa produktif, betul ya tadi. Produktif, terus lansianya bisa menghasilkan uang gitu ya, setidaknya bisa membantu membantu untuk kehidupan dirinya sendiri walaupun kondisinya lansianya sudah kaya misalnya ya sudah punya tabungan tetap pengen bekerja ya untuk tadi untuk memiliki aktivitas-aktivitas yang positif ya memang bekerja aktivitasnya positif positif tergantung lingkungan kerjanya kalau misalnya lingkungannya mendukung nih tadi lingkungan ramah lansia kemudian pekerja yang lainnya juga turut support terhadap lansia karena kan memang tadi udah mengalami penurunan-penurunan seperti itu. Itu ya positifnya. Terus, lansianya selain itu bisa terhindar dari sebentar ya. Oke. Itu ya, positifnya apalagi sih lansia bekerja? Lansia dengan bekerja itu pride-nya itu kayak kebanggaannya tuh masih ada. Beda dengan lansia yang contohnya sudah tidak bekerja ada, terlebih pada, lansia-lansia pensiunan, itu ada yang namanya post power syndrome, ya, post power syndrome. Jadi lansia tetap masih bekerja itu, eee, walaupun masih ada post power syndrome-nya, tapi setidaknya dia masih merasa berguna tadi. Siapa tadi teh yang menyampaikan? Masih merasa berguna untuk masih merasa berguna untuk dirinya sendiri minimal, terlebih lagi untuk yang lainnya, itu positif-positifnya. Tapi ada negatifnya nih kalau lansia bekerja, apa tadi, beban kerja yang memang, walaupun beban kerjanya sama, tetapi karena kondisinya lansia sudah mengalami penurunan kapasitas, jadi merasa itu tuh, tidak sesuai dengan kapasitas fisiknya, atau dengan kapasitas intrinsiknya itu sudah tidak sesuai, seperti itu. Akhirnya, karena merasa ada kesenjangan, ketidaksesuaian ya, menyebabkan lansianya menjadi depresi. Menyebabkan lansianya menjadi tertekan, itu. Kemudian apalagi, kalau misalnya bebannya itu lebih dari kapasitasnya, itu akan menyebabkan lansianya mengalami cedera, ya, mengalami cedera atau misalnya mengalami, kecelakaan kerja, seperti itu ya. Itu negatif-negatifnya kalau misalnya lansianya bekerja. Selain itu apalagi, kalau misalnya lansianya masih bekerja, dia kalau misalnya masih bekerja ya, bisa kehilangan kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang tadi misalnya berkumpul dengan teman sebaya, contohnya. Karena kalau misalnya berkumpul dengan teman sebaya dan berkumpul dengan
pekerja yang tidak lansia. Kalau di pekerjaan kan biasanya campur ya. Biasanya enggak homogen, pasti heterogen ya. Ada lansianya, ada usia produktifnya, ada yang baru junior gitu ya, ada yang memang pralansia gitu. Jadi bergabung biasanya itu ada kesenjangan dalam komunikasi. Kesenjangan antara apa maksud dan tujuan yang dimaksud lansia dengan yang dimaksud oleh, jadi ada intergenerasi ya, oleh yang masih di bawahnya atau yang masih usia produktif atau bahkan yang baru masuk gitu. Seperti itu. Tapi kalau lansia tidak bekerja, ini apa ada manfaatnya atau tidak? Ada ya. Kalau lansia tidak bekerja, artinya lansia masih bisa produktif walaupun tidak tidak bekerja. Kalau bekerja dengan melakukan hobi itu beda ya. Jadi bekerja dengan masih menjalankan hobi itu beda. Kalau lansia masih menjalankan hobi itu bagus, tapi bekerja dan menjalankan hobi itu berbeda. Karena kalau bekerja ada yang namanya timbal balik, ada yang namanya menghasilkan. Nah, itu kan artinya bekerja. Kalau lansia tidak bekerja, satu, bisa mengalami keterbatasan ekonomi. Yang kedua, tadi merasa tidak berguna, ya. Kalau tidak bekerja itu apa namanya tuh? Negatifnya ya. Negatif dari tidak bekerja. Kemudian apalagi kalau tidak bekerja dan tidak memiliki aktivitas lain, lansianya menjadi kekurangan aktivitas fisik ya. Karena kalau misalnya apalagi kalau ngelihat lansia-lansia yang sudah tidak bekerja, yang sudah pensiun, contohnya hanya menikmati rebahan, nonton TV gitu ya. Akhirnya mempercepat untuk terjadinya penurunan kapasitas kognitif atau dimensial atau arahnya ke pikunan seperti itu. Karena tidak terasah, karena hanya diam gitu. Tapi ada manfaatnya juga kalau lansia tidak bekerja ini lebih bisa menikmati. Tadi betul kata siapa Gali ya. Lebih bisa menikmati masa tuanya gitu ya. Apalagi kalau yang sudah berinvestasi dalam kesehatan dan juga berinvestasi dalam keuangan ya. Jadi sudah bebas dari masalah ekonomi gitu ya, sudah merasa sejahtera. Karena kalau sudah memasuki lansia, sehat itu ya, sehat itu bukan terbebas dari berbagai jenis penyakit. Tetapi sehat ketika sudah masuk lansia adalah sejahtera dan juga tidak mengalami apa jadi apa namanya tuh, sehat itu bukan benar-benar terbebas karena pasti kalau yang namanya sudah memasuki usia lansia pasti mengalami minimal satu, tapi rata-rata 2 penyakit seperti itu. Oke, jadi kalian itu mah pilihan ya, betul tadi. Boleh masih bekerja tetapi dengan beban kerjanya yang disesuaikan dengan kapasitas fisik. Dan boleh tidak bekerja asalkan masih memiliki kegiatan-kegiatan positif, misalnya menjalankan hobi, senam gitu ya. Seperti itu mungkin, jadi itu ada di tangan kalian, pilihannya ada di tangan masing-masing. Kalau misalnya kapasitas fisik dan juga kesehatannya masih bagus, ya why not gitu. Kenapa enggak masih bekerja dan melakukan aktivitas yang lain. Tapi kalau lebih bagus lagi, masih bekerja dan juga masih menjalankan hobi gitu. Jadi tadi ada yang dibatasi ya. Siapa Agung ya tadi? Jadi dibatasi bebannya seperti itu. Ada lagi yang mau memberikan pendapat? Silahkan. Kalau misalnya sudah lansia itu biasanya yang lebih diinikan tuh kalau misalnya kalian lah ya bekerja itu pasti menggunakan fisik ya. Kekuatan fisik yang didahulukan. Jadi bekerja secara fisik gitu. Itu kan karena masih mampu, kapasitasnya masih bagus, fisiknya masih bagus, masih mampu untuk melakukan itu. Biasanya apa namanya kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang berhubungan dengan fisik itu biasanya dahulukan. Tapi kalau sudah lansia, pekerjaan yang menggunakan
kemampuan fisik itu biasanya dikurangi, berubah menjadi pekerjaan yang menggunakan kognitif. Ya, biasanya jadi pemikir atau misalnya jadi ketua, misalnya biasanya ya jadi kepala apa gitu. Jadi hanya berkontribusi untuk memunculkan ide-ide gitu. Yang eksekusinya biasanya yang di bawah gitu. Jadi disesuaikan betul memang. Yang harus dilakukan itu adalah penyesuaian. Dan masih banyak kok sekarang udah apa namanya udah pensiun contohnya, tapi masih mencari pekerjaan di tempat lain. Contohnya di beberapa negara lain ya, udah lansia nih, udah pensiun, tapi masih jadi driver. Driver apa semacam gokar gitu ya, semacam transportasi online jadi driver. Mereka itu tadi bukan bekerja untuk menghasilkan uang. Karena kalau secara pasif income mereka sudah punya, tapi mereka bekerja untuk tetap beraktivitas, untuk tetap memiliki aktivitas fisik yang baik seperti itu. Gitu. Jadi saya juga harapannya kalau sudah tua saya masih bisa bekerja ya. Saya masih bisa tetap bekerja, dan juga bisa melakukan aktivitas-aktivitas fisik gitu ya. Tapi bekerjanya pun tadi bekerja disesuaikan dengan kapasitas yang ada dalam tubuh masing-masing. Tubuh lansia ya. Gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya melihat dari depresi, ternyata lansia yang bekerja dan lansia yang tidak bekerja itu ada gap ya. Ada yang mau memberikan saran lagi? Harapannya kalian tuh kalau sudah tua seperti apa sih? Dimas deh. Dimas harapannya nanti kalau sudah tua tuh seperti apa sih harapannya? Halo, ini Dimas tidak terdengar suara saya, Dimas. Nah, oke. Gimana nih Dimas, harapan Dimas nih kalau misalnya sudah lansia, tapi kita tuh belum tahu ya juga ya nyampe apa enggak ya ke usia lansia. Tapi harapan kan boleh. Yuk, Ya, harapan saya sih hidup sehat. harapannya hidup sehat. Iya, Kalau dihubungkan dengan pekerjaan, lebih memilih menjadi lansia yang bekerja atau yang tidak bekerja? saya lebih milih untuk bekerja sih. Untuk bekerja, Iya, terus bekerja. Jadi bekerja seumur hidup. Oke, yang penting disesuaikan dengan kondisinya. Kalau misalnya masih sehat, masih mampu untuk melakukan pekerjaan, kenapa tidak? Tapi kalau misalnya tubuhnya atau kapasitas fisiknya sudah mengalami banyak penurunan, sebaiknya tidak bekerja. Sebaiknya melakukan aktivitas-aktivitas fisik yang menunjang kesehatan. Karena tidak semua pekerjaan itu bisa menunjang kesehatan. Gitu. Oke, teman-teman, kita sampai jam 9.40 ya. Minggu depan, Cashpro belum ya? Sudah, Ibu. Cashpro sudah. Kelompok siapa Cashpro? Cashpro kelompok siapa ya? Cashpro dalam lanjut usiaan. Kelompok siapa ya? Kelompok saya, Bu. Oh, sudah. Sudah bersama kelompok epidemiologi, Bu. Oh, oke. Berarti sudah ya. Epid, Cashpro, K3, Cashling sudah ya? Cashling sudah belum? Kelompok Cashling siapa?
Kelompok Kesling kelompok siapa nih? Sudah, Ibu. Oh, Kesling sudah. Biostat? Belum kan? Belum, Bu. Oke. Biostatistik dalam kelanjutusiaan kalian nanti berbicara tentang apa itu seru pasti. Ada lagi yang perlu didiskusikan? Sudah cukup? Berarti sekarang kelas B lanjut ya, lanjut kuliah ergonomi ya? Iya, Ibu, betul. Oke, siap. Yuk, ada ini dulu, ada yang perlu didiskusikan kembali gak? Ada lagi yang perlu didiskusikan? Atau sudah cukup? Sudah, Bu. Sudah, oke. Kalau sudah cukup. Ini belum ditutup ya dari kelompok? Udah ditutup belum tadi diskusinya? Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman atas diskusi yang sudah berjalan. Kurang yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok satu nanti, kelompok satu, kelompok K3 ya. Terima kasih banyak. Nanti tolong dilengkapi beserta pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya di slide ya. Nanti kalau sudah selesai boleh dikirimkan ke PJ atau ke Ari ya, ke Ari izin. Nanti dikumpulkan setelah diperbaiki ya, ditambahkan pertanyaan-pertanyaannya. Gitu. Oke, untuk perkuliahan hari ini cukup sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih banyak sudah ikut aktif berpartisipasi dalam diskusi. Selamat siang, selamat pagi ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, boleh yang ini kan milik kelas ya. Oke, saya izin leave. Lanjut jam 10 kan ya? Gal. Dipakai yang ini jam Tanyakan 10 kepada Dimas. Mas, jam berapa, Mas? Jam berapa, Mas? Berapa? 10 kayaknya. Udah Maksudnya cabut pakai dulu dah. ini apa enggak? Cabut dulu dah. Dosennya yang kemarin Bu Yeti. Oh. Yoi. Oke. Udah sekarang aja lu Mas, ngajar Mas, lama. Ayo, boleh. Jam 10 iya. Nggak tahu Dimas, Iya. Kak. Gue Nggak, tanyain kampus dah, gue belum? tanyain. Tanyain ke berapa ke? Gua kampus, Gung. OTW. Anjing nanggung babi kampus. Besok aja kali ya. Besok tuh apa sih? Rabu libur. Sosiologi ya. Bisa udah kampus Kamis. Besok di rumah. Alipam, pulpen masih di gua, Pak. Hari Kamis bawa ya.
Nggak tahu hilang apa enggak, ntar gue cek lagi. Ini yang di gua pulpen siapa ya? Joiko. Pulpen gua itu. Serius lu. Punya Pulpen gua, gua itu lu bawa pulang. itu punya gua. Ini Oh, patah, Dim.